Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil lahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Rosyidah Nur Azizah selaku dosen mata kuliah agama Islam. Terima kasih Ibu atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Rizky Anustiadi dari program studi S1 Bisnis Digital. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait analisis studi kasus yang berjudul Dilema Sang Arsitek Muda. Masalah yang pertama, Farhan mengalami krisis identitas. Meski karirnya bagus, karirnya sukses dan hidupnya serba berkecukupan, dia merasa hamba dan tidak tahu apa tujuan hidupnya. Perasaan hamba ini muncul karena Farhan belum memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya tujuan hidup. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Rasa hampa yang dialami Farhan adalah sinyal dari fitrahnya sendiri bahwa hidup yang sesungguhnya harus berpusat kepada Allah, bukan pada pencapaian dunia semata. Masalah yang kedua berkaitan dengan langkah nyata Farhan setelah menemukan kembar imannya, yaitu ia mulai disiplin sholat 5 waktu dan rajin bersedekah. Sholat dan sedekah bukan hanya kewajiban, keduanya adalah bukti bahwa iman telah benar-benar masuk ke dalam hati dan tindakan. Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Apa yang dilakukan Farhan, sholat dan sedekah adalah wujud nyata dari 2 di antara 5 pilar Islam itu. Artinya apa? Artinya Farhan bukan hanya di mulut, tapi sudah dibuktikan dengan perbuatan. Masalah yang ketiga adalah ketika Farhan diminta merancang sebuah proyek secara ketika agama masih diragukan. Farhan tidak langsung menerima atau menolaknya. Ia mencari dasar-dasar hukumnya dulu melalui Al-Quran, hadis, dan pendapat para ulama, dan pertimbangan logis yang sejalan syariat. Ini 4 sumber hukum Islam, yaitu ada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, sikap hati ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara yang samar dan banyak orang tidak mengetahuinya. Pembelajarannya apa? Pembelajarannya seorang muslim tidak boleh asal ikut-ikutan saja. Saat di hadapan pada pilihan yang meragukan, kita wajib mencari tahu dulu apa hukumnya, apa sumbernya, agar tidak terjerumus dalam dosa. Masalah yang keempat adalah ketegangan antara staf Farhan yang berbeda agama soal penggunaan ruang ibadah. Sebagai seorang pemimpin, Farhan harus menengahi dengan bijak. Islam mengajarkan bahwa perbedaan adalah sunatullah atau kehendak Allah, bukan alasan untuk bertengkar. Allah berfirman, wahai manusia, kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa, bersuku agar saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Farhan harus menjadi contoh bahwa seorang muslim bisa bersikap adil, menghormati siapa saja tanpa membeda-bedakan, tanpa melupakan kewajiban sebagai seorang muslim, dan tanpa memutus persaudaraan dengan sesama muslim di kantornya. Dari keempat masalah yang sudah kita bahas, di sini bisa kita lihat bahwa Islam adalah panduan hidup yang lengkap, teman-teman, dari bagaimana kita memaknai hidup, menjalankan kewajiban, mengambil sebuah keputusan, sampai bersikap kepada orang yang berbeda dengan kita. Nah, kisah Farhan ini mengajarkan kita bahwa kunci ketenangan hidup bukan ada di jabatan, bukan ada di harta, tetapi ada pada seberapa dekat diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.